Monggo nanti acara yang pertama akan disampaikan Pak Arif. Begitu Pak Arif selesai, monggo nanti Mas Yanika untuk menyampaikan agenda kedua untuk sosialisasi tentang penilaian P5 yang ada di Erakwa. Untuk selanjutnya yang pertama mengenai diseminasi disiplin positif atau budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Arif selaku CGP Angkatan 10. Monggo Pak Arif. Saya persilakan waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan ke Pak Arif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bapak Ibu guru semua. Ternyata acaranya ada dua hari ini, nggak hanya dari Pak Yanika, karena memang saya ini mendapat penugasan untuk diseminasi atau diseminasi itu menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif yang sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan oleh Bu Catur dulu gitu kan. Barangkali saya hanya memperkuat atau merecall lagi ingatan-ingatan kita yang dulu pernah disampaikan oleh Bu Catur gitu. Nah, budaya positif. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kita memang diharuskan untuk menciptakan lingkungan yang positif ya di sekolah dengan cara menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi intinya kita membentuk karakter peserta didik. Nah, tapi ada permasalahan di dalam pembuatan budaya positif ini. Yang pertama itu ada yang namanya ilusi kontrol, Bapak Ibu. Jadi yang dipakai di kurikulum Merdeka itu adalah pendapatnya dari Widya Dasar ini yang mengatakan bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata tidak dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi itu tuh sebenarnya nggak bisa membuat orang lain melakukan karakter-karakter terpuji. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Itu pandangan yang dikemukakan oleh Widya Dasar ini yang kemudian kita diadopsi menjadi paradigma di kurikulum Merdeka. Lalu solusinya bagaimana ketika kita akan membentuk karakter untuk anak peserta didik gitu kan? Nah, solusinya itu nanti Bapak Ibu ya. Pertama saya jelaskan dulu tentang guru mengontrol murid. Itu sebenarnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya kita nyuruh anak membuang sampah gitu kan pada tempatnya. Kalau anak nggak mau membuang sampah kan kita nggak bisa. Itu yang dipahami dalam ilusi kontrol ini. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ketika murid melakukan apa yang kita suruh gitu kan, sebenarnya dia mengizinkan dirinya karena keterpaksaan seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi mereka itu semacam tidak punya pilihan, jadi harus manfaat sama gurunya. Gitu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi itu yang pertama. Kenapa guru itu tidak bisa mengontrol murid? Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu bisa kata lainnya adalah bujukan ya Bapak Ibu. Bujukan itu adalah bentuk kontrol. Jadi kita membujuk orang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, sebenarnya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau nggak ada gurunya, kalau nggak disuruh gitu kan, dia nggak gerak gitu. Karena ternyata bujukan itu hanya sebuah ilusi. Kalau ada gurunya dia gerak, kalau nggak ada ya nggak bergerak gitu. Tidak ada kesadaran dalam diri peserta didik. Kemudian ilusi yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan
kan sering ya kalau misalnya lagi marah-marah itu, kamu di sekolah nggak mau belajar, coba lihat orang tuanya kamu di rumah itu kerja keras, keringetan capek dan lain-lain. Nah, itu kan merasa bersalah ya. Ternyata itu juga sebuah ilusi menurut teorinya ini. Kenapa? Karena kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol itu menuju pada identitas gagal pada yang guru. Jadi mereka, anak itu merasa, aduh kok gagal ya menjadi murid yang teladan gitu. Jadi ada perasaan seperti itu nanti yang timbul di dalam diri peserta didik ketika kita membuat rasa bersalah pada mereka. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus yang menyampaikan pesan negatif. Jadi kita pernah ketahui orang tua itu, kamu itu di rumah itu kasihan, capek kerja dan lain-lain gitu. Nah, nanti yang masuk ke dalam diri peserta didik, oh iya ya, kok gagal ya jadi anak jadi bukan orang tua aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ilusi kontrol yang keempat yaitu orang dewasa memilih hak untuk memaksa ini juga merupakan suatu ilusi, Bapak Ibu semua. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi misalnya kita memaksa seseorang, itu mungkin saat itu anaknya bergerak, Bapak Ibu. Tapi mungkin dalam jangka panjang itu nanti dia jadi sebel gitu. Kamu perempuan ini sebel banget ya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dari ilusi kontrol ini, nah kita harus menciptakan sebuah disiplin positif. Ini kesimpulannya dari ilusi tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi gitu. Nah, yang harus kita tanamkan kepada peserta didik di era sekarang, berarti menumbuhkan kesadaran bahwa mereka harus bisa mengontrol dirinya sendiri, gitu kan? Bukan dikontrol oleh orang lain, bukan dikontrol oleh orang tua, oleh guru, oleh teman dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menciptakan disiplin positif ini. Disiplin positif itu apa sih? Gitu kan? Disiplin positif itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, ini yang menjadi PR kita sekarang. Bagaimana menyadarkan anak ketika berbuat sesuatu itu murni dari diri sendiri. Tantangannya di situ. Nah, nilai-nilai yang kita tanamkan itu apa? Nilai-nilai itu adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Misalnya ada beriman, anak mulia dan lain-lain, itu harus kita tanamkan sehingga ketika anak sudah waktunya sholat zuhur, katakanlah dia sudah memiliki kesadaran, oh ya sekarang waktunya sholat. Jadi enggak lagi kita muter-muter gurunya muter kalau guru. Itu memang sulit Bapak Ibu, tapi memang paradigmanya harus ke sana kita sekarang gitu. Kalau dulu kan paradigmanya kayak gini. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, berbudaya gitu kan. Nah, ternyata oleh paradigma yang sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. Harusnya bagaimana trik kita sebagai guru menumbuhkan kesadaran secara internal dalam diri peserta didik. Seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya teori motivasi, Bapak Ibu. Nah, ini pendapatnya dari Diana Dawson. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah faktor eksternal dari luar. Ada yang misalnya kita kan permasalahan yang tidak selesai kan biru anak sholat zuhur gitu. Itu ada yang sholat zuhur karena takut dihukum. Ada yang misalnya sholat zuhur karena ingin dipuji gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan dari kurikulum merdeka ini. Yang menjadi tujuan dari kurikulum merdeka ini yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu. Jadi faktor eksternal itu nggak apa-apa, tapi tujuan utamanya adalah menumbuhkan faktor internal dalam diri peserta didik. Intinya seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya keyakinan sekolah. Jadi salah satu cara yang ditawarkan itu kita membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu apa?
nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Ya, kuncinya di sini. Nilai-nilai yang disepakati secara tersirat dan bersurat terlepas dari karakter atau belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita harus menyepakati dulu bersama anak. Ini mungkin bisa dimulai dari kelas kita, Bapak Ibu Guru. Nah, ciri-cirinya apa sih keyakinan sekolah itu? Keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci. Kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa ya, mau nggak mau mereka harus mengikuti. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dengan peserta didik. Kamu maunya apa, sekolahan maunya apa, kita cari titik temu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas juga pernyataan-pernyataan yang universal. Universal ini maksudnya lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Misalnya kita mau pakai nilai-nilai religius kan berarti religiusnya harus lepas dari religius agama manapun gitu. Keyakinan sekolah hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah. Nah, pembuatan ini biasanya harusnya dilakukan di kelas-kelas dulu. Di kelas-kelas kita sudah punya keyakinan, nanti kita satukan menjadi kayak semacam nilai-nilai yang bisa pegang. Murid SMP di bawah harus bagaimana seperti itu. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contohnya seperti ini keyakinan kelas dari dulu. Keyakinan kelas itu kan merupakan nilai-nilai yang disepakati ya. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas dan peraturan aja gitu kan? Karena gini, keyakinan kelas itu kan disepakati antara kita guru dan murid ya. Nah, ketika mereka sudah disepakat, maka kita sama-sama memiliki kewajiban untuk melakukan kesepakatan yang telah dibuat. Di sini nih ada contoh nih. Keyakinan sekolah datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, menggunakan seragam, menggunakan kata-kata sopan gitu kan. Itu kan bukan peraturan-peraturan yang sudah tertulis ya biasanya. Nah, itu kita sepakati. Itu berarti nilai-nilainya apa? Peraturan itu berarti disiplin. Kemudian ada mengucapkan salam ketika masuk, membaca juz amal awal pembelajaran, beberapa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran gitu kan. Nah, itu berarti nilai-nilainya yang pertama harusnya religius gitu. Nah, dari sini nanti bisa kita simpulkan semua warga SMP Negeri 2 Bawah harus memiliki kedisiplinan, religiusitas, peduli lingkungan dan toleransi. Itu harus kita sepakati bersama dengan anak-anak. Seperti itu. Jadi ini misalnya nanti anak membuat kesalahan, kita tinggal ingatkan aja. Kita kan sudah bersepakat untuk disiplin gitu kan. Kayak gitu. Nah, lama-lama nanti akan tumbuh kesadaran secara internal gitu Bapak Ibu. Harapannya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita sudah masuk nih, sudah bikin keyakinan. Kemudian ada anak yang melanggar gitu kan. Ada yang melanggar kesepakatan yang kita buat. Itu kenapa gitu kan? Sebenarnya anak-anak yang melanggar nilai-nilai kebajikan itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Kita sudah bersepakat, tapi kalau dia melanggar, berarti menurut pendapat ini kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa saja? Kebutuhan dasarnya ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kepuasan. Contohnya nih, kan kita pernah ada kasus anak makan di kantin nggak bayar. Sebenarnya mungkin kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Dia nggak punya uang tapi lapar kan gitu kan. Mau nggak mau dia makan ke kantin yang diremes rame-ramenya terus kabur gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Contoh juga ada misalnya kebutuhan rasa kasih sayang dan diterimanya itu tidak dapat di rumah gitu kan. Akhirnya anak kesini dia caper sama gurunya, kemudian setil sama lawan jenis gitu kan, untuk merasa diterima atau pacaran sana sini gitu. Bisa jadi seperti itu. Kebutuhan dasarnya memang tidak terpenuhi. Jadi dia mencari hal-hal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, tapi caranya ya tidak tepat seperti itu. Kemudian misalnya kebutuhan dasarnya kebebasan ini sangat dikekang dengan aturan-aturan yang di rumah atau aturan-aturan yang di sekolahan. Jadi ketika dia sudah tidak ada yang mengawasi, maka dia seperti burung yang lepas gitu kan, semaunya sendiri dan lain sebagainya, nggak ada aturan. Jadi selain membuat kesepakatan, kita juga harus berusaha. Kalau ini nggak bisa kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu, harus bersinergi dengan orang tua. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu memenuhi semua kebutuhan dasar manusia ini, sehingga ketika nanti anak itu di sekolah dimanapun dia berada, dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai
kebajikan seperti itu. Nah, berikutnya, nah, ini dari sudut pandang kita sekarang. Tadi kan anak melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, ketika kita sebagai guru, ketika tahu anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, posisinya itu ada 5 Bapak Ibu guru yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi anak melakukan kesalahan, langsung kita hukum, jebret, kamu harus gini, gitu kan. Nah, nanti menurut teori ini hasilnya apa? Membentuk memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia bisa berbohong. Dampak dari kesalahan dirinya apa? Dia akan kemungkinan mengulangi kesalahannya. Gitu. Kemudian ketika kita membuat rasa bersalah ini seperti tadi ya, ketika kita memberikan kata-kata halus, kamu kok nyuri ya? Emang kamu gak kasihan sama ini gitu kan, menggunakan kata-kata yang halus, dia membuat mereka merasa tertekan, merasa bersalah gitu. Dampaknya apa? Mereka akan rendah diri. Rendah diri itu berarti minderan. Duh, aku jadi sumber masalah ya. Gitu. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebaiknya kita kesampingkan dulu. Opsi ini jangan kita pilih dulu Bapak Ibu semua. Ketika kita melihat sebuah pelanggaran di peserta didik. Karena apa? Karena dua ini identitasnya itu akan membentuk anak kita itu gagal. Gitu. Identitas gagal itu bukan gagal ya. Identitas itu anak-anak merasa dirinya itu gagal, sering dihukum kan, dan juga sering merasa bersalah. Gitu. Nah, kita paling tidak mulai ke sini Bapak Ibu sebagai teman. Sebagai teman itu kita santai, gitu, santai, jadi komunikasinya ke anak santai. Misalnya anak melakukan kesalahan, gitu kan, masa kalian salah sih, gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu batas. Kita memang harus akrab dengan anak, tapi kita bukan teman mereka. Yang perlu dipahami seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ini kita terapkan terlalu sering, nanti anak akan gampang gitu. Kalau pakai itu apa? Baru begini santai, gitu. Jadi jangan sampai muncul stigma seperti itu di dalam peserta didik. Kita memang harus akrab dengan mereka, tapi kita bukan teman mereka. Seperti itu. Kemudian ini sebagai pemantau. Nah, paling tidak kita ada di dua ini Bapak Ibu sebagai pemantau atau manajer. Pemantau itu seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, nanti kita menegurnya gini. Kamu tahu nggak kalau kamu salah gitu kan? Konsekuensinya apa? Gitu kan? Jadi sedikit-sedikit membuat mereka berpikir bahwa kesalahan itu harus mereka sadari seperti itu. Nanti ketika kita menjadi pemantau, menitik beratkan pada sanksi dan kerugian untuk dirinya, dampaknya. Nanti ketika ada kita, anak itu akan berusaha baik, tapi ketika tidak ada kita, itu semaunya sendiri. Bisa jadi seperti itu, karena kita posisinya sebagai pemantau, gitu. Nah, kemudian berikutnya identitas yang paling bagus yang harus kita lakukan menurut paradigma kurikulum merdeka ini, kita harus menjadi manajer. Yaitu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat peserta didik itu berpikir. Contohnya gini, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak salah, dan salah kan sudah terjadi nih, nggak bisa diapa-apakan nih. Kalau musuh kita bikin itu kan juga memang salah ini terjadi. Nah, langkah kita sebaiknya, kamu udah salah. Menurut kamu solusinya itu kayak apa untuk menembus kesalahan ini? Nah, harapannya kita seperti itu. Nah, hasilnya nanti dia akan menjadi pribadi yang kuat karena dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari sendiri solusi atas kesalahan-kesalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Nah, ini posisi kita, arahnya harusnya kita ke manajer, diusahakan ke situ. Kemudian Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Dalam menerapkan peran kita sebagai manajer, ketika anak melakukan kesalahan, itu kita harus melakukan segitiga restitusi namanya. Ini segitiga restitusi adalah pendekatan dalam disiplin positif yang membantu murid atau anak memperbaiki kesalahan mereka dan memperkuat karakter mereka. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan sebagai manajer untuk memperbaiki anak-anak yang mengalami melakukan kesalahan. Yang pertama itu
menstabilkan identitas. Jadi ketika anak salah, jangan langsung kita justifikasi, oh kamu ini anaknya begini gitu. Kita harus membuat mereka itu stabil dulu identitasnya, tidak merasa kecewa, kemudian tidak minder dan lain-lain. Hal pertama itu harus menstabilkan identitas. Kenapa? Karena kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pemahaman dalam diri guru itu seperti itu. Kita harus yakin bahwa anak ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu harus kasih tahu. Ini tuh kamu memang salah, gitu kan? Gak ada pembenaran atas kesalahannya itu kalau salah ya tetap salah, gitu kan? Tapi kita harus meyakini bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita cari tahu kamu melakukan ini tuh alasannya apa, gitu kan? Karena tadi ada teori motivasi gitu, dan juga ada barangkali kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, gitu. Jadi kita harus tahu anak itu melakukan kesalahan itu karena apa. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Tinggal kita ingatkan saja. Kita kan sudah bersepakat untuk begini. Kok kamu kayak gini, gitu kan? Nanti arahnya ke sana. Nah, kemudian sekarang langkah-langkah dari segitiga institusi Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Supaya anak itu nggak minder gitu, nggak rendah diri. Nah, ketika anak berbuat salah, misalnya nih anak nyontek gitu kan, atau misalnya dia membawa catatan ketika ulangan gitu kan, kita harus tanyakan dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu kan, atau misalnya kita bisa mengatakan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita ajak anak untuk menyelesaikan masalahnya dulu. Ketika anak bermasalah, ajak menyelesaikan masalah. Karena masalah itu mau kita bahas sampai kapanpun, mau sudah terjadi ya tetap salah gitu kan. Nah, jadi kita fokusnya adalah untuk mencari menyelesaikan masalah, mencari solusinya. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. Kita tanya setelah anak tadi kita stabilkan emosinya, stabilkan identitasnya, kita tanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi misalnya anak tadi makan di kantin yang ngambil, itu dia cuma ngambil satu, kita beri keyakinan. Ya saya yakin sih kamu sebenarnya bisa untuk ngambil lebih banyak, tapi kenapa kamu ngambil cuma satu gitu kan? Nah, nanti kan kita jadi tahu kan alasannya dia ngambil itu apa, gitu. Jangan sampai kita menerima sesuatu tapi kita nggak tahu alasan dibalik itu, gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat berita-berita kan pasti ketika ada apa ya namanya perilaku kriminal kan diselidiki dulu motifnya apa, gitu kan. Kita juga harus seperti itu, dicari tahu dulu, diselidiki dulu. Nah, kita juga bisa menanyakan alasan mengapa peserta didik itu melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kemudian kita juga bisa melakukan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya anak berkelahi atau lain sebagainya. Seperti itu. Yang ini langkah yang terakhir Bapak Ibu guru, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kita mengingatkan anak untuk menghubungkan tindakan tersebut dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi kita ingatkan lagi, kita kan sudah bersepakat nih kayak gitu kan dulu. Kenapa kamu melanggar gitu kan? Terus solusinya gimana supaya kamu itu tidak kayak gitu lagi? Kita tanya, mengajak mereka introspeksi refleksi secara pribadi. Nah, dengan begitu nanti akan muncul kesadaran bahwa dalam diri anak itu bahwa oh iya aku salah ya, berarti aku jangan mengulangi lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, paradigma tentang budaya positif yang harus diterapkan. Tapi memang pernah saya tanyakan apakah di kurikulum Merdeka ini semua guru harus melaksanakan ini, gitu kan? Saya pernah menanyakan itu, ternyata jawabannya enggak. Jawabannya ini sebagai salah satu opsi. Bisa jadi teori-teori yang kita dapat ketika kita kuliah, ketika kita PPG, gitu kan, itu juga masih efektif.
Jadi kita mempelajari teori yang ini tidak serta-merta kita harus berubah dan meninggalkan teori yang lama dan seperti itu. Ini salah satu opsi aja. Barangkali ini efektif untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik ketika melakukan kesalahan. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas atensinya. Kalau kita ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke kegiatan yang lain seperti itu. Bukan mes Pak. Bukan mes PKN. Ada pertanyaan? Iki. Jadi Bapak Ibu, dia membawa Bu ini Andri. Baik, tadi Pak Arief menjelaskan tentang introduksi sampai dengan restitusi. Kebetulan kita semua sudah mulai mengajarkan bagaimana kita kalau terbawa dengan kebiasaan lama bahwa untuk membuat anak jera itu pasti kita sampai tingkat hukuman. Nah, bagaimana membedakan bahwa itu restitusi dan itu hukuman supaya anak jera tapi tidak merasa dihukum. Ya, terima kasih. Ya, baik, ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab ya. Bagaimana mau memberikan efek jerah tapi anak tidak merasa dihukum? Sebenarnya gini, barangkali solusi hukuman itu masih efektif gitu kan. Tadi kan saya bilang kita tidak bisa meninggalkan teori-teori lama gitu kan, walaupun sudah ada teori baru gitu kan. Nah, kita coba dulu yang pakai segitiga restitusi ini berhasil atau enggak gitu kan. Kalau misalnya berhasil ya syukur, kalau enggak ya udah kita pakai pendekatan yang sudah berulang kali terbukti efektif gitu. Karena ini paradigma baru ya Bapak Ibu. Jadi pembuktiannya kan sambil berjalan ini gitu kan. Sedangkan teori-teori yang kita dapat ketika dulu kuliah kita memikirkan teori-teori lama kan ada buktinya gitu kan. Nah, coba kita berpindah dulu ke paradigma ini. Saya yakin besok ketika kurikulumnya berubah bisa jadi segitiga restitusi ini juga akan berpindah lagi paradigmanya gitu. Tapi harapannya di kurikulum merdeka ini ketika anak melakukan kesalahan kita pakai pendekatannya segitiga restitusi itu dulu. Mungkin seperti itu Bu Nena. Ya, terima kasih Pak Arief. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lain? Kuning kan signal itu lah. Lalu Ya, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Yandika. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya di sini tidak bermaksud menggurui, tapi memang ini tugas dan berusaha mengingatkan lagi recall apa yang pernah disampaikan oleh Bu Catur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.